Seberapa sering kita merenungkan asal-usul hak asasi manusia? Dalam teks-teks keagamaan, saat ini kita sedang menyelidiki sebuah dokumen sejarah yang penting. Piagam Hak Istimewa yang diberikan pada tahun 628 oleh Nabi Muhammad kepada para biarawan biara Saint Catherine di Gunung Sinai. Perjalanan kita dimulai dengan sebuah surat. Sebuah janji kepada para pengikut Yesus dari Nazaret yang berlaku di seluruh pelosok timur dan barat, kepada orang Arab dan orang asing, yang dikenal dan tidak dikenal. Surat ini adalah sebuah perjanjian dari Muhammad dan orang-orang beriman. Adalah amanah dari Allah, perlindungan terhadap permohonan apapun, dan janji untuk melindungi hak-hak orang Kristen, kebebasan beribadah, dan pergerakan mereka. Hak mereka untuk memiliki dan mempertahankan harta benda, menunjuk hakim mereka sendiri, dan dibebaskan dari dinas militer. Piagam tersebut memberikan peringatan keras terhadap siapapun yang tidak mematuhi syarat-syaratnya yang sudah ditetapkan. Ketidakpatuhan disamakan dengan melanggar sumpah Allah, mengingkari otoritasnya, dan menjadikan dirinya sendiri layak menerima kutukannya. Piagam tersebut memperluas perlindungan kepada para imam Kristen, peziarah, dan tempat ibadah. Muhammad juga berjanji untuk melindungi harta benda dan moral mereka. Piagam tersebut juga berjanji untuk membebaskan orang Kristen dari beban beberapa kewajiban, dan berjanji bahwa mereka tidak akan pernah dipaksa atau terpaksa. Hakim-hakim mereka tidak boleh dicegah dalam melaksanakan tugas mereka, dan perintah-perintah keagamaan mereka tidak boleh diganggu. Piagam ini melarang segala bentuk perampokan atau perusakan gereja atau tempat ibadah Kristen, dengan peringatan keras bahwa siapapun yang tidak mematuhi perintah ini melanggar sumpah Allah. Piagam tersebut juga membebaskan imam dan umat dari serangan jizyah yang dikenakan pada non-muslim, dan menyatakan bahwa tidak ada hal lain yang boleh diambil dari mereka, baik itu denda atau hak-hak yang tidak adil. Piagam tersebut juga memastikan bahwa tidak ada pajak atau retribusi yang harus dipungut dari mereka yang mengabdikan diri untuk beribadah di pegunungan atau mereka yang mengolah tanah-tanah suci. Mereka yang memiliki harta benda, orang kaya dan pedagang harus membayar pajak tidak melebihi 12 dirham per tahun, jumlah yang relatif kecil yang setara dengan sekitar $200 atau sekitar Rp3.256.516 saat ini. Akhirnya piagam tersebut menekankan bahwa orang Kristen tidak boleh dipaksa untuk bepergian pergi berperang atau membawa senjata. Tanggung jawab untuk berperang ada di tangan umat muslim, dan umat muslim sangat wajib untuk melindungi umat Kristen dimanapun berada, meringankan kebutuhan bagi orang Kristen untuk mempersenjatai diri mereka sendiri. Untuk merangkum piagam hak istimewa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para biarawan di biara Saint Catherine. Ini adalah dokumen awal yang signifikan mengenai hak asasi manusia yang mencakup berbagai hak, termasuk perlindungan kebebasan beribadah dan pergerakan bagi orang Kristen. Tapi Kristen yang bagaimana dulu? Nabi Muhammad tidak mengenal Protestan atau karismatik kejang-kejang yang beribadah sambil melompat tepuk tangan atau menggunakan bahasa yang tidak bisa dipahami. Yang dimaksud Kristen oleh Nabi Muhammad SAW adalah kekristenan yang lurus, yaitu ada ulama Kristennya, ada rahibnya. Itulah kekristenan yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Karena selama Nabi Muhammad hidup, di wilayah sekitarnya Muhammad hidup berdampingan dengan orang-orang Kristen yang lurus yang sudah ada lebih dulu adanya, bukan dengan Protestan atau karismatik kejang-kejang. Nabi Muhammad memberikan kebebasan untuk menunjuk hakim dan hak untuk memiliki dan mempertahankan properti, juga melarang wajib militer dan menawarkan perlindungan selama perang. Kalau ada umat mengatasnamakan Islam dan pengikut Muhammad, kenapa tidak sesuai dengan yang diajarkan nabinya? Piagam ini merupakan bukti kuat penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam teks-teks agama.